Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran bersama saya Wina Dwi Arumsari. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama, pengertian dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Jadi dalam penelitian ini, guru berperan sebagai pengajar juga sebagai seorang peneliti. Lalu karakteristik dalam penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu masalah berasal dari guru. Maksudnya, masalah yang ada pada penelitian jenis PTK ini terdapat pada proses pembelajaran yang guru lakukan di kelasnya sendiri, di mana guru yang hanya dapat mengetahui bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan evaluasi serta kolaborasi, sehingga ia dapat melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik dengan maksimal. Yang kedua yaitu PTK dalam pelaksanaannya terbagi dalam beberapa pembagian waktu atau siklus. Jadi dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terbagi atas beberapa pembagian waktu atau yang disebut dengan siklus. Seperti terdapat dua siklus yaitu siklus pertama dan siklus kedua yang akan kita bahas juga di video pembelajaran kali ini. Yang ketiga yaitu tujuannya memperbaiki pembelajaran. PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. PTK dilaksanakan secara berkesinambungan di mana setiap siklus atau pembagian waktu mencerminkan peningkatan atau perbaikan. Jadi, setiap siklus itu mencerminkan peningkatan atau perbaikan di dalamnya. Siklus sebelumnya merupakan patokan untuk siklus selanjutnya, sehingga diperoleh model pembelajaran yang paling baik. Yang keempat yaitu metode utama dari PTK ini adalah refleksi diri dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Refleksi merupakan salah satu ciri khas PTK yang paling esensial, dan ini sekaligus sebagai pembeda PTK dengan penelitian lainnya yang menggunakan responden dalam mengumpulkan data. Sementara dalam PTK, pengumpulan data dilakukan dengan refleksi diri. Yang kelima, fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran. Maksudnya itu penelitian tindakan kelas dilaksanakan di dalam kelas, sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokus secara maksimal. Kelas yang dimaksud di sini bukan hanya ruang yang berupa gedung, melainkan tempat berlangsungnya proses pembelajaran antara guru dan murid. Jadi, fokus dari penelitian PTK ini berupa kegiatan pembelajaran antara guru dengan siswa. Yang keenam yaitu guru bertindak sebagai pengajar dan peneliti. Maksudnya di samping melakukan penelitian di mana guru menjadi seorang peneliti, dalam penelitian PTK ini guru juga bertindak sebagai pengajar untuk meneliti kekurangan dalam proses pembelajaran.
yang akan dicari solusi dalam penelitian PTK ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang bersifat reflektif yang memiliki tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selain itu, penelitian tindakan kelas juga bertujuan untuk mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas agar pembelajaran semakin berkualitas. Lalu, selanjutnya yaitu laporan hasil dari penelitian tindakan kelas. Laporan hasil penelitian tindakan kelas adalah laporan yang ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Tujuan menulis laporan secara sederhana adalah untuk mencatat, memberitahukan, dan merekomendasikan hasil dari penelitian. Selanjutnya yaitu sistematika penelitian tindakan kelas. Dalam sistematika PTK ini terdapat 2 siklus, di mana di dalam siklus itu berisi tentang tindakan siklus, hasil observasi aktivitas peserta didik, hasil observasi pengelolaan pembelajaran, hasil tes, serta refleksi siklus dan rekomendasi siklus. Nah, yang dalam pertama yaitu siklus pertama memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, di mana dalam tahap perencanaan ini berisi tentang mendiskusikan masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran dan upaya pemecahan masalahnya. Yang kedua yaitu menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan fokus peristiwa yang perlu diamati, membuat instrumen, membuat rancangan tindakan, dan cara menguji hipotesis. Lalu tahap pelaksanaan berisi tentang implementasi semua rencana yang sudah dibuat, penjelasan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan, lalu kegiatan yang seharusnya dilakukan guru, dan kegiatan yang seharusnya dilakukan peserta didik. Yang ketiga adalah tahapan pengamatan atau tahapan observasi. Berisi tentang menentukan waktu pengamatan, menentukan pelaku pengamatan, menyesuaikan pengamatan dengan instrumen, menentukan sumber data, menentukan teknik pengumpulan data, serta analisis data. Pada tahap terakhir, siklus pertama yaitu berupa refleksi, di mana pada tahap refleksi ini berisi tentang mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, lalu melakukan evaluasi untuk penyempurnaan siklus berikutnya, mencangkup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atau tes. Lalu berisi juga sumber data, berupa sumber data primer maupun sekunder, dan juga teknik pengumpulan data, dapat berupa angket, observasi, dokumentasi, atau studi pustaka, dan juga indikator kinerjanya, berupa uraian indikator keberhasilan penelitian. Sama seperti siklus pertama tadi, siklus kedua memiliki 4 tahapan seperti pada siklus pertama tadi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi, di mana di setiap siklus ini bertujuan untuk mencari peningkatan atau perbaikan dalam proses pembelajaran, sehingga diperolehlah model pembelajaran yang paling baik.
Selanjutnya yaitu pembahasan dalam penelitian tindakan kelas, meliputi yang pertama deskripsi tindakan, kedua deskripsi aktivitas peserta didik, lalu ada deskripsi pengelolaan pembelajaran, deskripsi penguasaan materi berupa hasil penelitian ditulis lengkap sesuai dengan data pengamatan, lalu juga dapat disajikan dengan tabel, diagram, dan grafik untuk menyajikan data. Hasil karya peserta didik dan foto tentang proyek yang dilakukan peserta didik juga dapat dicantumkan sebagai hasil dari penelitian tindakan kelas. Pembahasan dalam PTK ini menyajikan uraian tiap siklus sesuai dengan data yang lengkap akibat tindakan yang telah dilakukan. Tunjukkan adanya perbedaan antara tindakan pembelajaran yang telah dilakukan secara inovatif dengan pembelajaran biasa tanpa inovasi atau yang sering dilakukan selama ini. Pada refleksi, berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dapat melalui grafik dan kelemahan-kelemahan yang terjadi selama tindakan pembelajaran. Kemukakan adanya perubahan dan kemajuan yang terjadi pada diri peserta didik, serta hasil dari keseluruhan siklus ke dalam ringkasan untuk bahan dasar analisis dan pembahasan. Yang terakhir, mengenai judul penelitian tindakan kelas, atau bagaimana sih cara kita membuat judul dari penelitian tindakan kelas. Dalam penulisan judul penelitian tindakan kelas, terdapat 7 unsur yang harus terpenuhi, antara lain yang pertama yaitu variabel terikat atau masalah, yaitu masalah yang akan diangkat dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang kedua yaitu variabel bebas atau penyelesaian yang harus jelas dari masalah yang diangkat. Lalu yang ketiga, materi penelitian harus jelas. Yang keempat, mata pelajaran harus jelas. 5. Subjek penelitian harus jelas. 6. Lokasi penelitian harus jelas. Dan tempat atau kabupaten penelitian harus jelas. Untuk urutan dari judul PTK ini disesuaikan dengan tata bahasa yang baik. Contoh judul penelitian tindakan kelas matematika SMA. Judulnya yaitu peningkatan hasil belajar siswa kelas 10A materi statistika pelajaran matematika melalui model pembelajaran Discovery Learning pada SMA Negeri 5 Kejuruan Muda Aceh Tamiang. Penjelasan variabel terikatnya yaitu hasil belajar, variabel bebasnya yaitu model Discovery Learning, lalu materinya statistika, mata pelajaran matematika, subjeknya adalah siswa kelas 10A, lokasinya SMA Negeri 5 Kejuruan Muda, dan tempatnya yaitu di Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, itu tadi penjelasan video pembelajaran mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.